mengikuti acara pameran lukisan bertema Setunggal karya Krisnanda Dwi Laksana. Sudah hadir di sini ada Pak Sahnagra, ada Mas Aisulyanto, Bapak Yulianto, ada Bapak Giri Basuki, ada Pak Krisnanda, dengan juga ada Pak Benyamin ya. Baik. Sebagai pembuka, pameran ini adalah hasil karya Bapak Krisnanda Dwi Laksana yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2021 di tempat ini, di Balai Budaya. Sebelum kita lanjutkan bersama, akan kita saksikan video Bapak Krisnanda sedang on the spot untuk pameran Setunggal yang ini berlangsung 1 Desember 2021 kemarin.
Baik, itulah tadi video performing art Pak Krisnanda Dwilaksana. Mohon tepuk tangannya. Jadi perform art tanggal 1 Desember kemarin itu dikerjakan selama 2,5 jam, kanvas sepanjang 12 meter dan tingginya 2,5 meter. Baik, untuk berikutnya untuk mempersingkat waktu, kali ini mungkin Pak Krisnanda ini kayaknya mau perform lagi di atas kanvas nih. Jadi kayaknya ini lukisan panjang ini kayaknya masih kurang. Jadi sambil kita ngobrol, ini Pak Kris akan melakukan perform nih. Mohon disiapkan, monggo silakan. Kayaknya udah siap nih Pak Kris. Baik, sambil kita melihat Pak Krisnanda sambil perform, saya persilakan nih Pak Sanagra dulu deh untuk bisa mengomentari bagaimana konsep-konsep Pak Krisnanda di Balai Budaya ini ketika melukis 12 meter dan panjangnya tingginya tuh 2,5 meter. Silakan Pak Sanagra. Saya pikir ini saya kira salah satu kelebihan Pak Krisnanda. Jadi Pak Krisnanda ini begitu dia pegang kuas, lihat kanvas, langsung jebret. Itu yang saya lihat dan langsung fokus itu terjadi. Jadi fokus, kemudian warna, kemudian gerakan garis-garis. Ini saya kira yang menarik dari Pak Kris. Dan inilah saya kira yang sekarang tidak dilakukan oleh banyak pelukis. Ya, melukis langsung di depan kanvas. Kemarin saya juga bicara sama Pak Kris, gimana kalau kita ke eretan, kita bawa semua 10 meter rame-rame kita melukis nelayan di eretan. Saya kira ini bagian dari bagaimana seni lukis itu menyatu dengan kehidupan. Dan Pak Kris ya oke ya. Inilah saya kira yang menarik dari Pak Kris. Selalu oke dan siap. Ini saya kira yang banyak kita lihat, saya kira. Jadi Pak Kris adalah bagian yang penting dalam seni lukis Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sanagra. Untuk berikutnya mungkin Pak Kris masih menggoreskan cat di kanvas. Pak Giri Basuki, monggo, mungkin ada perlu disampaikan. Kalau bicara Pak Kris ini, secara karya tentu ada Mas Yulianto sudah banyak menulis, Mas Sanagra senior kita ini sudah banyak mengulas tentang sisi artistiknya. Terus ada Mas Joko Kisworo juga bicara tentang artistiknya, tentang estetika. Yang agak menjadi perhatian saya sendiri menulis hampir 18 halaman ketika diminta untuk membuat tulisan tentang Pak Kris di pengantar buku karya jiwa karya apa Pak? Karya jiwa karya. Nah, menurut saya yang harus dicermati dari Pak Kris ini di antara kita gitu ya, para pelaku kesenian itu, kita setuju bahwa energinya tidak pernah habis. Kalau kita bicara prestasi Pak Kris di akademis, tentu beliau sudah guru besar. Kalau di institusi kepolisian, beliau sudah perwira tinggi. Kalau di seniman, tidak pernah henti itu berkaryanya. Saya hitung ketika Pak Kris itu dari pertama kali pameran tunggal di sini, Balai Budaya, terus ke tim saya geser ke tim ke Cemara, terus habis itu nggak pernah tidak pameran. Nah, apa fenomena ini? Siapa di antara kita, jujur, siapa yang bisa melakukan ini di antara kita? Ada teman-teman seniman gitu. Hal ini tentu membuat saya, ini apa ini? Ini menjadi pertanyaan bagi saya tentang Pak Kris. Tetapi salah satu sebenarnya
jawaban yang barangkali gitu ya, ini menurut saya, itu karena Pak Kris itu tidak pernah berhenti untuk berbagi, Pak. Teman-teman yang berkunjung ke Korlantas sudah pasti itulah bisa merasakan inilah ya. Dan kebaikan beliau itu yang kemudian Tuhan itu membalasnya dengan ide-ide, dengan energi, dengan yang nilainya lebih daripada materi gitu. Dan ini yang kemudian saya juga melihat, oh kenapa prestasinya di akademis juga meloncer, di institusi kepolisian juga loncer gitu kan ya Pak ya kan. Oke, barangkali baik. Itu yang sementara yang perlu digarisbawahi ketika saya melihat Pak Kris di pameran berkarya 40 ya. 40 dalam rangka 40 tahun berkarya ini. Betul. 40 tahun berkarya ini, jadi memang 40 tahun ini angka yang misteri ya. Ini ada teman-teman saya supaya saya menulis 40 tahun belajar itu betul atau enggak. Biar beliau-beliau ini membuat statement. Ini ada cerita gimana waktu saya tarunan ini kebetulan satu tim dekor juga tahun 86 ya. Tahun 86 nanti Pak Benyamin juga tahu di Korlantas. Ini Pak Ahmad Alwi sama Pak Indra ini satu kampung sama saya. Jadi biar komentar. Monggo Pak Aris. Monggo silakan Pak Benyamin ya tadi kalau salah. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan Aris Syarif Hidayat, kebetulan berdinas di Slok Polri, pangkatnya sama dengan Pak Kris. Ini kebetulan kita pangkatnya hampir sama semua. Pangkatnya sama. Saya mungkin akan sedikit cerita ya testimoni lah. Ikut mendampingi beliau sejak tahun 86 menjadi Taruna Akademi Kepolisian. Jadi masih jadi satu. Betul. Kita masih zaman jahiliyah saat itu. Tapi tidak mengurangi nafsunya beliau berkarya. Jadi bukan hanya seni lukis saja, beliau sampai kalau membuat dekor itu batu-batu alam sungai di Semarang itu ditata sebagai pondasi-pondasi. Jadi seni, nilai seni. Batu-batu, kerikil-kerikil apapun. Jadi bukan hanya lukisan saja. Nah, hanya satu catatan mungkin yang perlu rekan-rekan para senior sesepuh seni di Jakarta ini. Beliau ada satu kekhasan, walaupun di kelas ini banyak tidurnya dari pelajarnya. Ini itu hebatnya. Nah, tapi pada saat ditanya sama dosen, beliau jawab dengan sempurna. Nah ini kehebatan. Jadi orang-orang seniman ini sebetulnya IQ-nya melebihi kita-kita yang biasa. Nah ini kehebatan. Jadi tepuk tangan dulu untuk Pak Kris. Baik, ini sekarang Pak Benyamin, silakan. Terima kasih. Saya juga sama ya dengan Pak Aris, dengan Pak Alwi dan Pak Indra. Hanya kebetulan saya dulu dinasnya sama-sama dengan Pak Kris di Korlantas, cuma karena beliau sekarang masih, saya keluar. Pengalaman saya bergaul dengan beliau ini, ya beliau guru lah buat kita gitu ya. Karena memang kalau orang seni itu pasti mempunyai intelijensi yang lebih dari yang lain. Kita mungkin nggak kepikiran mau begini itu jadi, pokoknya ada jadi orang tidur, jadi orang yang ceria itu kan. Nah kita kalau nyuruh-nyuruh gitu ya. Nah, Pak Kris ini termasuk senior di lalu lintas, udah 5 tahun lebih beliau itu. Ngalah-ngalahin Bang Toyib. Udah 5 tahun lebih di lalu lintas ya, di tempat yang sama. Ya oleh sebab itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aris, beliau adalah salah satu orang yang konsisten dengan pekerjaannya, dengan profesinya, dengan hobinya. Dari dulu ya seperti ini. Jadi saya Pak satu angkatan dengan Pak Kris. Kita 9 orang taruna polisi itu dari Magelang. Tapi 1 sudah dikeluarkan ya. Jadi tinggal 8. Dari 8 ini 7 sudah ya alhamdulillah tentang 1. Yang pertama dia. Nah, ya kita inilah sebenarnya yang mementori beliau. Kita nggak pernah bicara. Bagaimana?
itu punyamu itu lukisan harus terpampang di media-media besar. Karena kita waktu itu dia diajak di Suta. Ini punyamu juga bagus sebenarnya, bisa dipaparkan di situ. Kemudian di NJIA seharusnya kan diberi ruang, nggak usah bayar. Kita yang penting punya platform di situ. Masalah bayaran nomor 1. Loh iya. Di Jalan Humdar kan sebenarnya tinggal ngomong zaman waktu itu Pak Puji. Ya, tapi saya sudah menyarankan seperti ini. Ya sesuai saran saya itu kan. Tapi memang luar biasa Pak Kris. Jadi ini kebanggaan kita orang Magelang. Ya kita nggak susah jerih payah kita membinanya itu ada hasilnya. Jadi sekali lagi itu saja Pak Kris. Ya saya tahu memang seperti yang disampaikan seniman ini sungguh unik. Ya saya sifatnya nambahkan saja ya, karena saya satu perjuangan sama beliau. Jadi kalau di Akabri itu ada pembinaan senior, ada itu kan kekerasan lah gitu ya. Jadi luar biasa saya sama beliau itu menghadap senior-senior digebukin di ini. Jadi beliau nggak ada ininya ya. Kalau kayak kita masih stres-stres. Kalau Pak Krisnanda ini luar biasa ya, bisa menyikapi senior-senior. Termasuk juga kita berangkat atau kembali dari cuti atau kembali dari IBL terlambat. Nah itu Pak Krisnanda ada aja jalan keluarnya ya. Jadi memang beliau manusia yang luar biasa, manusia yang unik, manusia yang antik dan manusia yang sempurna lah kira-kira gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ini tadi ada komen-komen atau dari kawan Pak Krisnanda ya, satu perjuangan. Wah, ini luar biasa karena Pak Kris memiliki dua dunia nih, dunia seni dan dunia birokrasi, dan ini sangat luar biasa. Baik, untuk yang tadi adalah kawan-kawan Pak Kris dan sama-sama dunia birokrasi, yang kali ini di praktisi seni. Dan ya Pak Mas Esil coba bisa memberikan sebuah pepatah kata yang singkat, silakan. Terima kasih Mas Joko Kisworo yang sore ini memberikan sebuah penghargaan, memberikan waktu kepada saya pada peristiwa di Balai Budaya yang sangat langka. Kenapa saya berkata sangat langka? Karena sore ini di Balai Budaya berkumpul para jenderal, ada 10 jenderal di hadapan saya. Ini para jenderal semua ini, jenderal dari kepolisian, jenderal di kesenian dan kebudayaan. Saya sersan Pak di lapangan tukang perang. Hatur nuwun. Ini peristiwa kebudayaan para jenderal ini. Susah untuk mengumpulkan 9-10 jenderal di bidang yang saling berkaitan walaupun berlainan. Mungkin saya memberikan sebuah pengalaman pribadi kemarin-kemarin bagaimana terjadinya inisiasi Pak Krisnanda hingga menelurkan sebuah karya seni rupa, seni lukis dalam ukuran besar. Sebetulnya bermula dari omong-omong ngobrol ngalor ngidul Pak, di kantor dari sore sampai malam ya Pak. Kemudian berlanjut sampai kepada hasrat Pak Kris untuk berkarya di Balai Budaya dengan membentang kanvas panjang 12 meter dengan lebar 3 meter kurang lebih. Kemudian ketika kanvas sudah terpasang, dalam beberapa jam ya, Pak Krisnanda mengeksekusi, menginisiasi karyanya dengan menelurkan adegan-adegan yang memiliki bobot dalam peristiwa Mahabharata, khususnya pada peristiwa Perang Baratayuda. Di mana dalam satu panel panjang ini ada beberapa peristiwa atau adegan yang memang dianggap tonggak-tonggak melahirkan peristiwa perang di Kurusetra itu sendiri. Tetapi secara pribadi saya sangat tertarik dengan
muatan puncak dari perang Kurukshetra sendiri itu adalah ketika pada bagian Bhagavad Gita, ketika Sri Krishna berbicara dengan Sri Krishna karena ragu dengan dalam perang besar tersebut, karena sebetulnya dalam perang itu kan mereka antar saudara ya, bertalian darah semuanya. Kemudian Krishna sebagai avatara dari Dewa Wisnu memberikan wejangan-wejangan kepada Arjuna bagaimana menyikapi hidup, memberikan jalan kepada umat manusia karena dunia selalu diliputi oleh kejahatan-kejahatan yang menginjak-injak atau menindas kemanusiaan itu sendiri. Dan oleh wejangan awatara Wisnu tersebut akhirnya Arjuna tegar untuk melaksanakan tugas sucinya sebagai ksatria, melaksanakan tugasnya dalam perang Kurukshetra tersebut. Dari peristiwa tersebut banyak memberikan inspirasi kepada kita semua pada nilai-nilai kehidupan yang bisa ditransformasikan ke dalam kehidupan hari ini dan yang akan datang. Itu saja dari saya. Baik, selamat berpameran Pak Kris. Terima kasih Mas Esul. Berikutnya langsung saja nih dengan Pak Yuli, monggo. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Tentu saya setuju dengan Mas Aisul bahwa hari ini sangat istimewa ya. Kita bisa ketemu rekan-rekan Mas Kris yang ternyata semuanya jenderal, bahkan masih ada yang belum datang ya. Mungkin ini perlu dipelajari oleh kepolisian ya, bahwa salah satu syarat untuk menjadi jenderal itu bisa menggambar gitu ya. itu yang perlu dipikirkan gitu. Mungkin menjadi kurikulum dasar bagi kepolisian masa depan gitu ya. Oke. Undangan itu sangat mengejutkan gitu ya, karena sangat cepat sekali yang tidak saya bayangkan rencana begitu cepat dilaksanakan. Dan kemudian saya melihat video proses berkaryanya juga tambah terkejut lagi, karena Pak Krisnanda menggunakan sapu gitu ya pada awalnya. Kok rasanya nyambung gitu ya. Tugas kepolisian itu salah satu pokoknya tentu membersihkan kejahatan atau kesulitannya. Nah ini sapu nih kok kayaknya menjadi metafora yang penting gitu. Nah Pak Kris menggunakan sapu ini tentu dalam proses menggambar ini menjadi kebaikan. Jadi sapu bersih menggambar yang bersih. Gitu. Itu satu hal yang menjadi unik gitu ya. Dia benar-benar tidak menggunakan kuas tapi menggunakan sapu. Dan persoalan artistik atau secara teknis di seni rupa mungkin teman-teman sudah bisa memberikan sambutannya atau keterangannya. Namun di sisi lain yang mungkin bisa dinikmati juga dan itu merupakan keterkejutan saya. Salah satunya adalah ukuran ya. Ukuran kanvas yang 12 kali 3 gitu ya. Terus judulnya Setunggal. Setunggal diadakan di bulan Desember. Ini kok kayak nyambung-nyambung gitu ya. Bahwa di bulan Natal ini kita menunggu yang satu itu lahir dengan nama Setunggal, itu kok cocok gitu ya. Jadi satu yang esa digambarkan dengan penuh warna. Iya, semua warna masuk dalam satu itu. Terus 12 meter ini nyambung ke 12 rasul gitu ya. Wah, saya jadi kaget juga. Dan 3 meternya Trinitas itu ternyata 3 gitu ya. Ini kok kayak berkait-kaitan gitu. Wah, saya semakin ini ada apa ini dengan kegiatan ini ya. Belum lagi membaca bahwa karya ini diselesaikan hanya dalam waktu 2,5 jam. Bayangkan kalau 2,5 jam itu ditulis menjadi 2 dikali setengah. Itu 1 juga gitu. Kok nyambung kayak mistek gitu ya. Ini aneh ini. Dan kalau 2 ditambah 5, 2,5 itu 2 ditambah 5 menjadi 7 gitu. Ini 7 hari penciptaan Allah juga tergambar di sini nih. Wah ini berkait-kaitan ini, berentet terus gitu. Wah ini menjadi satu lukisan yang unik yang mungkin bisa dicatat gitu ya. Bahwa secara tidak sengaja atau ini given atau ada dorongan, semuanya nyambung. Nah itu mungkin
catatan-catatan saya dalam pameran ini. Tapi secara pribadi, kalau saya melihat kegiatan Pak Kris dalam melukis dan menulis, saya lebih ingin mendekatkan Pak Kris itu atau mendampingkan dengan Sujoyono. Karena beliau juga rajin melukis, hebat melukis, dan menulisnya juga menjadi acuan kita semua. Pak Kris mungkin akan mewarisi hal itu untuk yang ke depan. Saya rasa itu dari saya yang mungkin bisa menjadi catatan sore ini. Baik, terima kasih Mas Willy. Wah, ini pernyataannya menarik sekali. Terima kasih sekali lagi. Dan ini kita kedatangan lagi satu jenderal kayaknya ini bertambah. Mungkin saya minta sedikit pernyataannya Pak dengan pameran ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Memang kalau pakai masker suaranya agak ngedengung, Pak ya. Saya kebetulan kalau dari Pak Krisnanda ini memang dari dulu waktu taruna tuh sudah memang jadi pelukis, Pak. Ya kan? Jadi saya tahu benar. Cuman kalau dulu pelukisnya lukis untuk acara-acara dekor, ya kan? Nah, begitu juga beliau tidak hanya melukis saja, dia adalah pemegang trompet. Jadi kalau pagi-pagi itu yang bangun kan Pak Krisnanda trompet itu kan gitu. Ya kan? Soleh kan trompet. Ya. Ya, saya selaku teman beliau juga mengucapkan selamat pada Mas Krisnanda atas acara tunggal lukisan ini. Saya pikir kalau saya di ruangan Sekmilpes, Pak, itu di ruangan saya tuh dari ruangan ke ruangan tuh lukisan Pak Krisnanda semua, Pak. Ya kan? Walaupun saya ngerti, wah ini candi, ini dan segala macam, buat semuanya rata-rata lukisan Pak Krisnanda. Jadi saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Mas Krisnanda atas acara ini dan Bapak-Bapak semua yang hadir pada kesempatan ini. Tentunya kami akan support benar Pak teman saya ini, dan ke depan mudah-mudahan lukisan-lukisannya beliau ini bisa dapat dinikmati daripada masyarakat dan khususnya pada masyarakat kita semua, bangsa Indonesia. Ini aja mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pameran tunggal ini dapat diberikan satu keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya ini wah pemainnya menarik sekali. Nah ini acara kita ini sekarang ini wah ini acara puncak ini. Ini kita nggak tahu kan melukis 12 meter ini ceritanya bagaimana. Ini sepertinya Pak Kris harus menceritakan nih supaya lebih jelas apa sebenarnya lukisan 12 meter ini. Monggo silakan Pak Kris. Tadi sebetulnya Pak Aisul sudah menjelaskan, memberi bocoran. Ya, memang tadi ada yang menanyakan saya kok sekarang malah gambar wayang. Saya memang mencintai wayang dari kecil dan saya juga senang nonton wayang. Kebetulan akhir-akhir ini juga nontonnya di YouTube tentang Mahabharata wayang terus. Nah, tiba-tiba saya terinspirasi bahwa kalau mengkritik tentang kehidupan pakai cara yang vulgar tentu akan menimbulkan konflik, ada yang sakit hati, ada yang jengkel, ada yang baperan, ada yang salah terima. Tapi kalau saya cerita wayang, silahkan ditafsirkan sendiri. Jadi intinya begini, dari awal saya menggambarkan Mahabharata dan Bharatayuda. Intinya bahwa semua yang salah, semua yang tidak benar akan dihukum dengan kematian. Jadi mereka rata-rata yang jahat, yang berdosa dihukum dengan kematian. Ini saya gambarkan dari mulai Pandawa Dadu, mulai disitulah keangkara murkaan, keserakahan, ketamakan, hingga pelecehan Drupadi di situ. Timbul dendam, ingin didamaikan, ingin dilakukan rekonsiliasi oleh Krishna tapi tidak berhasil. Karena keangkuhan Duryudana dan para Kurawa dan karena hasutan Sengkuni. Di sini mereka menantang perang karena merasa ada Bhisma yang agung, ada Raja Anggakarna atau Adipati Karno, atau ada Guru Durna atau Begawan Durna. Ini tiga orang ini orang hebat semua, tapi karena mereka membela keangkara murkaan karena sumpah dan janjinya, mereka semua gugur. Bhisma gugur dengan Sri Kandi, dan yang namanya Karna meninggal oleh adiknya sendiri Arjuna. Durna gugur di tangan Distrajumna.
Dan semua ini meninggal karena karmanya. Terutama juga para Kurawa juga mati di tangannya Bima. Ini termasuk juga Dursasana dan Duryudana sendiri. Dan Sengkuni pun juga mati di tangan Pandawa. Jadi konteks ini memang saya gambarkan banyak sayap-sayap, banyak orang yang terbang-terbang inilah sebetulnya menggambarkan roh dan jiwa yang akan dihukum. Dan ini sebetulnya kedatangan Bathara Yomodipati atau Bathara atau Dewa Kematian. Karena siapa yang salah, ini memang harus dihukum. Kalau dikasih judul yang singkat, sopo salah seleh. Terima kasih. Baik, sementara itu mungkin satu lagi nih Pak Keswan. Ternyata nih dari karya yang 12 meter memang Pak Kris harus jadi dalang ini. Oleh karyanya sendiri. Baik, satu lagi nih Pak Kris, ini yang baru kita tadi perform, ini apa nih Pak Kris? Mungkin bisa diterangkan sekaligus statement closingnya, monggo. Terima kasih. Ini sebenarnya di sini saya menggambarkan ada wanita dan ada celeng, tidak tahu celeng atau binatang buas apa saja. Karena inilah jiwa manusia, selalu tidak pernah ada rasa puas, kurang, dan susah mengatakan cukup. Ketamakan kitalah yang membuat kita sengsara dan tidak bahagia. Sebetulnya bahagia itu sederhana dan sederhana itu membuat kita bahagia. Itulah tadi rangkaian acara pembukaan pameran Setunggal pada tanggal 6 Desember 2021 dan kita akan buka untuk umum. Para tamu, para undangan monggo silakan bisa disaksikan pamerannya, yaitu ya hanya satu karya ya, tambah satu lagi tadi perform. Dan dengan berakhirnya pembukaan ini, saya Joko Kisworo mohon pamit dan silakan untuk semuanya, salam budaya sehat selalu.